atau ulang tahun menjelang remaja itu ada tradisi mereka itu operasi wajah Plastik. operasi plastik. Baik, sahabat Dompet Duafa yang berbahagia, Masya Allah luar biasa nih tadi kisah dan juga cerita yang disampaikan oleh Ustadz Hasan Al-Quds terkait dengan perjalanan beliau di Korea. Nah, ini yang terakhir yang saya simpan nih, pertanyaan saya untuk para muda-mudi nih, sahabat Dompet Duafa sekalian, yang saya yakin tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Ustadz terkait dengan fenomena K-pop, fenomena K-pop ini untuk pemuda. Nah, barangkali ada pesan-pesan yang bisa Ustadz sampaikan terkait dengan fenomena K-pop dan juga pesan-pesan untuk pemuda, khususnya sahabat Dompet Duafa yang sedang menyaksikan. Sahabat Dompet Duafa di mana berada, terutama muda-mudi nih ya. Biasanya kalau kita berbicara K-pop itu wow, semangat gitu ya. Sebenarnya ada fenomena yang perlu kita ungkap ya selain K-pop ini ya. Jadi orang Korea itu ada kebiasaan tradisi ya Mas. Kalau anaknya itu sudah menjelang remaja itu atau ulang tahun menjelang remaja itu ada tradisi mereka itu operasi wajah Plastik. Itu menjadi kayak semacam tradisi lah. Jadi keluarga itu akan memberikan putrinya itu dengan hadiah ulang tahunnya itu berupa operasi plastik itu. Dan di sana tuh memang di mana-mana ada, artinya tidak sulit untuk mencari. Bahkan saya suatu saat diajak teman-teman ke swalayan itu ada itu tempat saya agak masuk dikit di perbaikan wajah itu. Artinya kadang teman-teman mengatakan, Ustadz kalau lihat orang Korea kenapa kok sama-sama ya wajah-wajah ya, itu karena bisa jadi dokternya podo itu yang operasi itu gitu. Nah ini menjadi fenomena dan kadang kita tidak tahu ya kalau lihat orang sana cakep, cantik gitu ya. Kalau kita ketemu orang asli sana ya tidak jauh dengan kita sebenarnya, ada yang cakep, ada yang standar kayak kita itu. Nah tentu munculnya budaya K-pop ini sudah menjadi fenomena global ya, artinya di negara-negara lain pun sangat gandrung ya dengan budaya ini. Nah kita sebagai seorang muslim tentu punya prinsip ya, mana budaya yang bisa kita ambil, mana budaya yang harus kita pilih ya, karena kalau tidak nanti apa yang disebut dengan perang budaya. Padahal kita sendiri punya budaya ketimuran, apalagi kita sebagai seorang muslim juga harus pandai untuk memfilter budaya-budaya yang dari luar. Nah karena itulah kenapa saya berpesan ya tentu kita silakan kalau kita sekedar melihat, sekedar tahu, namanya kita perlu tahu budaya lain ya, tetapi kita harus tahu bahwa budaya ini cocok untuk kita atau tidak. Yang bermasalah itu kan sampai mengidolakan, mendewa-dewakan, wow. Jadi ada mahasiswi saya itu sampai foto di HP-nya itu bukan dia, tapi foto salah satu artis K-pop. Wah ini kan sudah berlebihan. Kalau sesuatu udah berlebihan tentu ini tidak baik. Nah dan juga fenomena lain juga yang kadang kita nggak tahu, banyak ya pemuda-pemuda di Korea ini yang memang budaya mereka bebas ya, sekuler ya, artinya minum-minuman, kemudian juga budaya free sex, kemudian bunuh diri juga ini tidak sedikit ya yang mereka ini mengakhiri hidupnya dengan tragis semacam itu. Nah artinya apa? Kembali lagi kita sebagai pemuda harus punya prinsip ya, tidak ikut-ikutan, tidak terbawa oleh fenomena-fenomena yang seperti itu. Karena pada dasarnya pemuda ini adalah nantinya yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Saya kira itu, terima kasih. Masya Allah, super sekali. Terima kasih banyak Ustadz atas pesan-pesannya khususnya untuk kami yang muda-muda dan juga sahabat Dompet Duafa sekalian. Prinsip dari yang beliau sampaikan, kita sebagai pemuda harus punya prinsip, jangan mudah ikut-ikutan tadi ya, dan bisa mengambil mana yang baik mungkin bisa kita ambil, hikmahnya kita ambil, dan juga meninggalkan yang sekiranya tidak
baik untuk kita ikuti. Mungkin itu Ustadz, alhamdulillah terima kasih banyak atas kesempatan Ustadz yang Ustadz berikan kepada kami dan juga para sahabat Dompet Duafa sekalian. Insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa kami dapatkan, dan semoga sahabat Dompet Duafa sekalian terinspirasi dan juga bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk menjadi seperti Ustadz, menjadi dai dimanapun saja, menyebarkan manfaat dimanapun mereka berada, dan apalagi jika diberikan kesempatan untuk berdakwah secara luas, semoga teman-teman nanti bisa ada bekal yang harus disiapkan, Kak. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya David Aryasari, kemudian juga Ustadz Hasan Al-Qudsi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali atas kesempatannya untuk berbagi, dan jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Oke? Sama YouTuber nih tadi. Sama YouTuber. Pemirsa LKTV, jangan lupa subscribe